Suzuki memang ahlinya bikin kendaraan mobil ataupun motor yang value for money-nya baik, worth it gitu. Salah satunya ini, motor adventure kelas 250 cc yang harganya cukup jauh dibandingkan kompetitornya. Motor ini dijual dengan harga 60 jutaan dan jelas itu harga yang menarik. Tapi apakah harga tersebut serta-merta bikin motor ini layak dipinang? Mari kita bahas. Ini dia Suzuki V-Strom 250 SX. Nah, ngomongin soal worth it atau value for money baik, motor ini tuh dijual dengan harga yang nggak nyampe 60 juta teman-teman, tepatnya 59.900 kurang lebih. Dan itu berarti motor ini harganya jadi yang paling murah dibandingkan kompetitornya. Motor ini di kompetitornya bertarung melawan Kawasaki Versys 250, KTM 250 Adventure, dan juga Honda CRF 250 Rally. Yang harganya itu udah mahal-mahal. Paling murah itu dia ketemu sama Versys, itu 71 jutaan, lalu ada KTM 79 jutaan, dan yang paling mahal jelas CRF 250 Rally, 92 jutaan teman-teman. Ya jelas itu harga yang menarik buat dipinang, tapi motor ini juga punya beberapa kelebihan dan kekurangan yang harusnya menjadi perhatian kalian. Kita bahas satu-satu. Pertama dari desainnya dulu teman-teman. Motor ini hadir dengan nama V-Strom yang berarti dia memang membawa bahasa desain yang mirip dengan kakak-kakaknya. Ada V-Strom 650, ada V-Strom 1000, dan ini yang paling kecil, V-Strom 250, tapi hadir dengan ciri khas motor adventure, motor enduro yang ya kelihatan ikonik banget. Tapi secara umum kami sebenarnya suka dengan desainnya, walaupun ini agak kurang kelihatan sebagai motor yang pas untuk dipakai enduro atau pas dipakai terlalu main tanah gitu. Karena motor ini sejatinya kayaknya masih diplot sama Suzuki sebagai motor yang asik dipakai di perkotaan. Secara desain memang motor ini keren teman-teman. Tapi bagaimana dengan posisi berkendaranya? Saya punya tinggi 170 cm dan harusnya sih nggak akan terlalu kesulitan menaklukkan ini. Karena saya pernah ngetes CRF Rally yang lebih tinggi, lebih jangkung, dan nggak ada masalah. Ini dia teman-teman. Posisi berkendara saya kayak gini, kalau tegak kaki ke bawah. Sebenarnya ini kakinya bisa menapak dengan sempurna ya, tapi entah kenapa di bagian tangki sini tuh dibuat agak melebar sehingga posisi kaki kita tuh agak ngangkang gitu. Jadi ya untuk menapak dengan sempurna itu agak sulit sebenarnya. Kalau lagi naik ke footstep kayak gini teman-teman, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur, cukup natural berkendaranya. Dan kalau kita lihat stangnya, ini sih tinggi teman-teman. Walaupun stangnya jadi agak kurang proporsional gitu ya. Ini kelihatan padat gitu bodinya, tapi stangnya tuh tipis aja. Ini mirip-mirip kayak stang GSX nih. Tapi agak ditekuk kayak gitu, sehingga ya secara posisi sih ini nyaman. Tinggi, terus juga tegak gitu ya. Nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur. Untuk saya sih posisinya pas. Cuman secara tampilan ya agak kikuk ngeliatnya. Ini posisinya rame gitu body-bodinya, tapi stangnya tipis kayak gini nih. Ya memang kita harus apresiasi sekali lagi teman-teman, kalau Suzuki itu dengan piawai bisa meracik sasis motor ini sehingga asik gitu dibawanya. Pengendaliannya enak dan juga lincah motor ini tuh. Walaupun dimensinya besar dan juga bobotnya lebih berat ketimbang kompetitornya, tapi motor ini tetap asik buat ditaklukkan. Dan hal yang juga harus kita apresiasi adalah dari pengaturan atau karakter suspensinya. Yang lagi-lagi menurut kami motor ini tuh bukan motor adventure yang diperuntukkan sebagai motor yang untuk di gravel. Motor ini tuh lebih layak untuk dipakai adventure touring di jalan yang aspal teman-teman. Karena suspensinya itu di set nggak terlalu tinggi travelnya. Nih, sok depannya aja cuman segini nih jarak mainnya. Sok belakangnya pun demikian teman-teman, nggak terlalu tinggi. Sehingga kalau kita ngelatin jalan-jalan yang gravel, jalan-jalan yang terlalu off-road, ya itu risiko motor bottoming dan juga pengendaliannya jadi agak kurang sigap karena khawatir mentok-mentok. Dan dengan karakter suspensi kayak gini, motor ini memang lebih pas dipakai di perkotaan, touring, di jalan aspal, dan karakternya pun terasa lebih stiff gitu, lebih asik. Lanjut kita bahas mesinnya teman-teman, kita nyalain dulu ya.
Nah, kedengeran teman-teman. Ini adalah mesin 250 cc yang 1 silinder. Jadi suaranya itu memang nggak begitu engaging gitu ya, nggak begitu menyenangkan didengar. Apalagi kalau kalian yang suka mesin-mesin yang karakternya sporty gitu, yang karakternya agresif suaranya. Sehingga ya mendengarkan suara mesin dari V-Strom ini jelas nggak terlalu menggugah, layaknya Versys 250 yang suaranya lebih berisi gitu. Tapi ini adalah mesin yang cukup unik teman-teman. Dibandingkan kompetitornya, jelas secara spek V-Strom ini menawarkan, kalau kita baca gitu ya, agak-agak kurang gimana gitu. Kita mungkin ngelihatnya langsung underestimate motor ini. Tapi ternyata enggak teman-teman. Walaupun dia pakai mesin yang SOHC, mesin yang hanya 4 klep dan juga nggak pakai pendingin radiator, tapi jelas ini mesin yang nggak bisa diremehkan teman-teman. Karena mesin ini terasa berkarakter, cocok buat dipakai touring gitu ya, yang jalannya menanjak-nanjak karena mengisi terus tenaganya di tarikan bawah, tengah, atas. Dan juga walaupun nggak pakai radiator, tapi Suzuki oil cooling systemnya itu bisa meracik motor ini sehingga tetap nyaman dipakai di segala kondisi, panas ataupun ya ketemu jalan yang mungkin susah bensinnya gitu ya. Mungkin kita ketemu pom bensin yang BBM-nya tersedia ron rendah karena motor ini kompresinya rendah teman-teman, hanya sekitar 10-an, nggak nyampe 11, yang menurut kami itu positif untuk motor ini karena siap dipakai kemana aja. Lanjut, sekarang kita rangkum teman-teman, apa aja kelebihan dan kekurangan dari Suzuki V-Strom 250 ini. Yang pertama, kelebihannya dulu nih, posisi boncengersnya yang lega dan juga nyaman. Lanjut, kelebihan kedua datang dari fiturnya teman-teman. Lihat nih, instrumen clusternya atau speedometernya digital dan juga informatif teman-teman, lengkap informasinya. Ada USB port di sini, ada windshield, walaupun ya dia fix gitu ya, nggak bisa dinaik turunkan. Dan juga di belakang ada backrack, sehingga kalau kita bawa barang-barang atau mau bawa pasang plate untuk top box, tinggal dipasang aja, gampang. Dan kelebihan terakhirnya teman-teman, motor ini dijual dengan harga yang nggak nyampe 60 juta. Jangan lupa kalian dapetin sebuah motor dari Suzuki yang terkenal reliable, terkenal tangguh, sehingga harga segitu menurut kami paling baik value for money. Lanjut, sekarang kita rangkum kekurangannya teman-teman. Yang pertama datang dari mesinnya. Walaupun ini mesin yang menurut kami tangguh gitu ya, dan juga nggak bisa dianggap remeh, tapi mesinnya yang nggak pakai radiator ini entah kenapa ngebuat kita ngerasa agak was-was. Dan juga ada gemericik suara di rantainya, kayak rantai ketang gitu ya sebelah kiri, kami ngerasa agak mengganggu gitu ya di motor tes kali ini. Dan kalau udah panas, ada suara aneh dan juga tenaganya jadi agak kurang optimal nih. Mungkin itu perlu ditingkatkan di motor tes lainnya kali ya. Lanjut, kekurangan kedua di area belakang sini teman-teman. Tapi bukan pengereman ya, karena pengeremannya oke banget dari Bybre. Kekurangan selanjutnya adalah datang dari shocknya. Tadi kami sempat singgung jarak main shocknya ini terlalu pendek. Depan belakang pun demikian, walaupun belakang ini bisa diatur-atur gitu ya preloadnya. Tapi menurut kami untuk sebuah motor adventure yang harusnya bisa lebih tinggi gitu jarak mainnya ya. Karena kalau kita lagi mau bawa barang ataupun bawa penumpang jadinya makin rendah lagi dan ya jadi khawatir bottoming. Dan kekurangan terakhir datang dari hal yang menurut kami paling subjektif nih teman-teman. Menurut kami nih ya, desain motor ini tuh ya secara umum oke-oke aja lah, tampilannya tangguh dan juga keren. Tapi ada beberapa part di motor ini yang kelihatan ganjal nih teman-teman. Stop lampnya agak kurang gede dikit gitu ya, bodinya agak kegedean di belakang sini. Spakbornya juga kelihatan kikuk desainnya. Knalpotnya, aduh kenapa ya knalpotnya kayak kecil gitu, kuntet tiba-tiba. Dan juga kalau kita lihat area kokpitnya itu banyak panel-panel krom gitu, yang ngebuat motor ini jadi agak kurang kelihatan tangguh. Well teman-teman, itu udah tadi pengetesan lengkap kami terhadap Suzuki V-Strom 250 SX ini. Menurut kami ini motor yang menarik teman-teman dari harga jualnya dan juga dari segala spek yang ditawarkannya. Belum lagi motor ini juga menarik karena ya punya nilai reliable khas Suzuki yang rasanya patut kita tes di motor ini. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah V-Strom ini layak dibandingkan kompetitornya? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja saya pamit. Stay safe dan bye-bye.